Benzema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Dalam video kali ini, ada materi yang cukup menarik dan cukup panas untuk dibahas kawan. Di mana ada salah satu situs media MotoGP yang berbasis di Inggris yang membahas soal kegelisahan yang terjadi pada kubu Ducati di sisa musim ini, yang mengharuskan mereka untuk segera mengendalikan situasi internalnya karena reputasi Ducati tengah dalam pertaruhan besar kawan. Di balik kepuasan dan kelegaan petinggi Ducati atas kemenangan Marquez di Aragon, ada konsekuensi nyata yang harus dialami Factory Ducati dari insiden antara Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, di mana Pecco yang di sesi sprint tidak bisa berbuat banyak karena mengalami problem ban depan yang tidak berperan sebagaimana mestinya, yang kemudian semakin diperburuk dengan situasi rumit dalam race utama dalam insiden yang menimpa Pecco dengan Alex Marquez, yang membuat Pecco kehilangan setidaknya 16 poin. Dalam kasus insiden Aragon, bagi Alex Marquez mungkin situasinya tidak memberi banyak pengaruh. Namun bagi Ducati situasinya cukup riskan dan berpengaruh, karena mereka sudah bertaruh melepas Martin di musim depan ke Aprilia. Situasi genting ini dikupas langsung melalui podcast antara Jordan Morellan, Pete McLaren, dan Lewis Duncan dari situs media MotoGP ternama yang berbasis di Inggris. Dalam podcast tersebut, mereka menyimpulkan kerugian besar Pecco dan Ducati atas insiden Aragon, dan mereka juga sempat menyinggung bahwa Ducati sudah waktunya untuk menentukan pembalap Ducati penantang gelar dan mengarahkan pembalap Ducati lainnya yang sudah berada pada zona di luar perburuan gelar. Berikut apa yang disampaikan Lewis Duncan, yang merupakan jurnalis situs media MotoGP ternama, dalam podcastnya bersama Pete McLaren dan Jordan Morellan. Saya pikir Ducati perlu melihat hal itu demi kepentingannya sendiri. Yang tidak Anda inginkan adalah Alex Marquez mengalami insiden lagi dengan Pecco Bagnaia, dan kemudian tiba-tiba Martin mendapat lebih banyak poin, sementara Marc berada di depan. Ducati perlu melangkah maju dan berkata, "Oke, inilah pembalap penantang gelar kita. Inilah orang-orang yang dapat memenangkan kejuaraan. Jika Anda bukan salah satu dari mereka, jangan bersaing ketat dengan mereka. Kami tidak ingin melihat itu. Tetapi ini adalah situasi yang buruk bagi Ducati dengan Martin yang memimpin kejuaraan. Mereka tidak bisa membiarkan Martin pergi ke Aprilia dengan plat nomor 1. Saya pikir itu menarik ketika kita melihat Gigi Daliknya setelah Marc melewati garis finish. Dia tampak sangat gelisah. Dia tampak terbebani oleh sesuatu. Saya rasa Ducati harus memperhitungkan banyak hal dalam beberapa minggu ke depan. Dan salah satunya adalah mereka harus mengelola situasi dengan lebih baik, atau mereka bisa mengakhiri musim dengan malu. Apa yang disampaikan Lewis Duncan melalui podcast bersama Jordan Morellan dan Pete McLaren bisa diartikan seperti ini kawan. Ducati saat ini tengah bertaruh kepada Pecco Bagnaia, pembalap yang diharapkan bisa meraih gelar juara dunia musim 2024. Kedua, mereka masih punya opsi Marc Marquez sebagai peraih gelar untuk musim 2024. Jika salah satu dari kedua pembalap tersebut sukses menutup musim ini dengan gelar juara dunia, maka nama besar Ducati masih terjaga dengan keputusan yang menyatukan mereka di tim utama Borgo Panigale di musim depan. Namun jika Jorge Martin dan masih ada kemungkinan Enea Bastianini yang justru meraih gelar juara dunia musim ini, maka angka 1 akan keluar dari garasi Ducati dan bisa berpindah ke pabrikan rival di musim depan. Bisa ke Aprilia jika Martin juara dunia, dan bisa saja ke KTM jika Enea Bastianini meraih gelar juara dunia. Kemudian bencana Ducati dan Pecco di Aragon menjadi semakin nyata, di mana Pecco Bagnaia yang saat ini secara potensi masih sangat besar sebagai penantang gelar, harus kehilangan 16 poin dan membiarkan Jorge Martin berangkat ke Misano dengan keunggulan 23 poin. Hal tersebut disebabkan oleh insiden antara Pecco dengan Alex Marquez, yang secara matematis, Alex telah keluar dari perburuan gelar juara dunia. Lebih simpelnya mungkin seperti ini kawan. Pembalap Ducati yang saat ini secara matematis masih pantas dan layak dalam perburuan gelar di sisa musim ini adalah Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini.
Namun harapan Ducati jelas bertumpu pada Pecco Bagnaia atau Marc Marquez. Dan di luar nama itu, seperti Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi, seharusnya bisa dikondisikan dengan baik oleh Ducati, agar mereka tidak mengambil resiko lebih di lintasan, yang bisa merugikan kedua pembalap tumpuan mereka, yaitu Pecco dan Marquez, yang saat ini tengah dalam perburuan gelar. Bosokrene mungkin tim order kawan. Namun bukan tim order yang mengharapkan pembalap Ducati yang tengah berada di luar zona perburuan gelar untuk mengalah dan rela membiarkan Pecco atau Marquez untuk menyalip, ya bukan seperti itu, Re. Hanya saja menghindari momen crash yang berpotensi memberi kerugian besar bagi Ducati dan kedua pembalap yang lebih diharapkan mereka sebagai penyandang gelar musim ini. Lantas kenapa mereka harus mulai memikirkan langkah tersebut? Gambaran Aragon telah menjadi jawabannya, kawan. Jika pembalap tumpuan mereka kembali mengalami kerugian dari insiden dengan pembalap Ducati yang tengah berada di luar zona perburuan gelar, seperti halnya insiden yang dialami Pecco dan Alex Marquez di Aragon terulang kembali di sisa musim ini, dan memberikan keunggulan kepada Martin atau Enea Bastianini, maka reputasi Ducati tengah dalam pertaruhan besar di akhir musimnya. Walaupun Pecco secara terbuka pernah menyampaikan tidak menyukai dan tidak akan pernah menginginkan tim order, namun Ducati di sisa musim ini kemungkinan membutuhkannya untuk menghindari kecerobohan yang mengancam nama besar mereka di akhir musim, jika sampai Martin atau Enea sukses memboyong angka 1 ke pabrikan rival. Sewerem mikirnya. Dari sini saya harap teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Dan kesimpulan dari teori yang telah disampaikan dalam podcast antara Jordan Moreland, Pete McLaren, dan Lewis Duncan sepertinya cukup masuk akal jika kita melihat dari segi pertaruhan nama besar Ducati. Bisa diartikan seperti itu, kawan. Apakah Ducati akan menerapkan seperti apa yang disampaikan Lewis Duncan dalam podcastnya bersama Jordan Moreland dengan Pete McLaren? Ataukah Ducati memiliki rencana lain dan membiarkan situasi berjalan apa adanya dengan kepercayaan tinggi terhadap Pecco dan Marquez di sisa musim ini? Yang pasti, di sisa musim ini, drama dan persaingan internal dari kubu Ducati akan semakin seru dan menyala, bosku. Dari informasi yang saya sampaikan ini, jika teman-teman ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!